Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran Ibu Sulastri SPD MH, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dita Irma Septia Ayu Puspita dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Nah, di sini kita akan belajar bersama mengenai topik yang akan kita bahas, yaitu latar belakang dan proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Pastikan kalian fokus, siapkan catatan, dan mari kita jelajahi materi ini dengan penuh semangat. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman hebat, Undang-Undang Dasar 1945 itu disusun sebagai landasan hukum dan konstitusi negara Indonesia yang baru saja merdeka. Penyusunan ini dilatar belakangi oleh keinginan bangsa Indonesia untuk membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur setelah bertahun-tahun dijajah bangsa asing. Proses penyusunan ini semakin dipercepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, teman-teman hebat, selanjutnya kita akan membahas proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945. BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk untuk membahas dasar negara Indonesia. Dalam 2 sidang, BPUPKI menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila pada 1 Juni 1945, serta rancangan konstitusi. Lalu yang kedua yaitu Panitia 9. Panitia 9 dibentuk pada 22 Juni 1945. Panitia ini bertugas menyusun rancangan awal Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah proklamasi, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara. Ada perubahan pada Piagam Jakarta untuk menyesuaikan dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Soekarno. Soekarno adalah Ketua BPUPKI dan PPKI sekaligus pengusul Pancasila pada 1 Juni 1945. Yang kedua, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah wakil ketua PPKI yang mengusulkan perubahan pada Piagam Jakarta. Lalu yang ketiga, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah anggota BPUPKI yang menyumbangkan gagasan dasar negara. Yang keempat ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah anggota Panitia 9 yang ikut menyusun Piagam Jakarta. Yang kelima ada Abikusno Djokrosujoso. Abikusno Djokrosujoso beliau aktif dalam diskusi tentang dasar negara. Yang kelima ada Wahid Hasyim. Wahid Hasyim berperan menjaga keseimbangan antara pandangan nasionalis dan Islam. Lalu yang ketujuh ada Soepomo. Soepomo adalah perancang naskah Undang-Undang Dasar dan pengusul konsep negara integralistik. Yang kedelapan ada Haji Agus Salim. Haji Agus Salim menyelaraskan pandangan tentang dasar negara. Nah, teman-teman hebat,
Para tokoh ini bekerja melalui lembaga seperti BPUPKI, Panitia 9, dan PPKI untuk menyusun Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan negara Indonesia. Oke, teman-teman hebat, itulah pembahasan kita hari ini tentang latar belakang dan proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, ternyata perjuangan para pendiri bangsa dalam menyusun Undang-Undang Dasar itu penuh dengan semangat persatuan ya. Jadi, jangan lupa kita sebagai generasi penerus harus tetap menghargai dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Teman-teman hebat, tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.